Baik, sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Nasional. Kebetulan saya kemarin hadir dengan Bapak Presiden Wakil Presiden di Semarang, dan karena ada hal-hal teknis banyak ribuan orang ada di Semarang, jadi pesawat itu full semua, sehingga tadi malam harus berangkat ke Solo, baru dari Solo ke tempat ini. Jadi sekali lagi selamat Hari Anak Nasional yang mengusung tema anak terlindungi Indonesia Maju. Dan ini adalah tema yang sangat berat karena apa? Karena masih banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, karena panitia memberikan pada saya adalah patologi sosial pada anak, saya ingin bercerita dulu apa sesungguhnya patologi sosial dan masalah anak itu. Lalu disebutkan oleh Ibu Susi ya, secara jelas gitu. Patologi berasal dari kata patos, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit sosial, adalah setempat ada atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau komunitas, organisasi yang di dalamnya ada individu-individu atau manusia yang saling berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik. Dalam hal ini bukan manusia dalam arti fisik, Bapak Ibu. Oleh karena itu pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala sosial yang dianggap sakit, yang disebabkan oleh faktor sosial, atau dengan perkataan lain, patologi sosial adalah ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifat penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, ada berbagai macam pendapat para ahli tentang masalah-masalah sosial yang pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Bentuk penyimpangan tingkah laku dimaksud adalah adanya pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat yang dapat merugikan serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, permasalahan penyakit masyarakat yang dapat mempengaruhi anak tadi. Saya kira Ibu Susi sudah menjelaskan dengan baik dalam konteks keluarga. Ya, tadi ditekankan bahwa keluarga betul-betul harus menjadi idola dari anak itu sendiri. Dalam konteks keluarga, keluarga merupakan faktor utama bagi seorang anak. Faktor keluarga dimaksud adalah bagaimana orang tua mendidik anak, memberikan perhatian pada anak, cara orang tua berinteraksi dengan anak, dan bagaimana orang tua senantiasa peduli dengan anak. Oleh karena itu, peran orang tua Bapak Ibu menjadi maha penting untuk anak, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, mempunyai nilai-nilai sosial dan spiritual yang baik. Dengan demikian maka keluarga menjalankan fungsi sebagai garda terdepan untuk melindungi anak agar tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit sosial masyarakat. Dalam konteks lingkungan, Bapak Ibu, lingkungan menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Contoh, seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak baik, misalnya orang tua yang suka bertengkar, atau ayah pemabuk, penjudi, atau tinggal di wilayah prostitusi, sudah barang tentu anak akan sangat rentan untuk terjerumus kepada penyakit-penyakit masyarakat yang dilihat dan dialami oleh anak-anak itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu, pendidikan adalah hal penting berikutnya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang anak. Pendidikan formal dan non-formal itu sangat berpengaruh membentuk karakter anak. Melalui pendidikan, seseorang yang mempunyai kecerdasan dalam memilih sikap baik atau buruk, mengerti mana yang boleh dan yang tidak boleh, harus dihindari, dan seterusnya.
Melalui pendidikan juga anak akan dimampukan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Maka kalau berbicara tentang dalam konteks patologi sosial, jelaslah bahwa anak berada dalam posisi terendah dan kelompok rentan menjadi korban penyakit di dalam kehidupan masyarakat yang saat ini sedang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah seseorang yang belum mempunyai kemampuan atau kemampuan dalam membentuk dan menentukan dirinya dan masa depannya seutuhnya. Hal inilah yang menyebabkan juga bahwa pada situasi dan kondisi saat ini justru anak seringkali menjadi bagian dari penyakit masyarakat, bahkan menjadi pelaku dan dalam tindakan kejahatan atau kriminal yang kita ketahui ini sedang berkembang di tengah masyarakat. Atau kalau dari aspek patologi dapat dikatakan sudah dalam kronis dan akut. Kondisi akut seperti apakah itu? Komnas Perlindungan Anak mempunyai empiris dalam menangani banyak kasus di berbagai daerah di Indonesia, di mana di bawah ini akan dituliskan contoh-contoh penyakit yang sudah dalam kategori kronis dan akut. Krisis moral dan minus akhlak sudah menjangkit kepada anak-anak. Mana dalam kasus-kasus kekerasan seksual, anak tidak saja sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Dari tingkat usia sebagai pelaku juga sebagai korban dan usianya semakin muda. Contoh, ada beberapa kasus, ada 12 orang usia 12 tahun sudah melakukan kekerasan seksual kepada anak lainnya yang berumur usia 6 sampai 8 tahun. Apakah ini bukan krisis moral di mana anak tidak mampu membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan? Yang kedua, pelaku jahat dan tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang lain. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kejahatan fisik yang dilakukan oleh anak dengan cara mengeroyok anak lainnya, bahkan dengan memakai senjata tajam yang mengakibatkan luka sampai meninggal dunia. Ketika seorang anak sudah mempunyai rasa tega dan tidak ada rasa belas kasihan melihat seseorang yang terluka, bahkan sekarat, apakah ini bukan penyakit sosial kronis dan akut yang sedang terjadi dalam masyarakat kita? Yang ketiga, gaya konsumerisme dengan keinginan anak yang tidak terkontrol. Contoh, anak yang lahir di tengah keluarga kaya sejak dini sudah dijejali dengan barang-barang mewah yang sesungguhnya bukan merupakan kebutuhan anak. Hal ini membuat anak tidak ada kepekaan sosial, egois. Di sisi lain, anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, miskin, memaksa diri untuk mendapatkan barang-barang mewah dengan cara menjual diri atau menjadi mucikari bagi anak lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Sangat sederhana, ingin saya ide ini untuk kita diskusikan. Disampaikan juga Ibu Suci. Keluarga harus menjadi tempat belajar yang pertama dan utama untuk membentuk anak sehat dan berkarakter. Maksudnya ayah dan ibu menjadi guru pertama dan utama menjalankan pendidikan dan pengajaran yang dialogis dan partisipatif. Semua permasalahan secara terbuka, sehingga segala penyakit yang dimungkinkan akan menyerang anak di luar rumah, misalnya di sekolah, di lingkungan pergaulan anak dapat diantisipasi sedini mungkin. Yang kedua, keluarga harus menjadi tempat ternyaman bagi anak. Karena ayah dan ibu selalu menciptakan suasana yang damai melalui aktivitas bersama, misalnya berdoa atau beribadah bersama. Rumah harus dijadikan rumah yang terus beribadah, mempunyai semangat spiritual, sehingga anak mempunyai rasa kewajiban untuk selalu Tuhan kemanapun dia berada. Keluarga juga harus selalu bersyukur dengan tidak tergoda dengan pola hidup yang konsumtif. Hal ini penting untuk mengajarkan kepada anak bahwa harta dan kemewahan bukanlah segalanya, tetapi kebahagiaan dan keharmonisan itulah hal yang penting dalam hidup.
Saya ingin menambahkan satu peristiwa yang saya kira ini patut menjadi perhatian. Saat ini saya sedang menangani perkara atau kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandungnya dengan serangan seksual brutal terhadap anaknya atau putrinya yang 3 tahun. Itu ada di Ragubuti. Ya, saya nggak tahu kita berasal dari situ. Tetapi ada juga selang 2 minggu, bapak dengan opungnya melakukan kejahatan seksual terhadap anak berusia 8 tahun yang dilakukan lebih dari 1 tahun. Ini kan penyakit-penyakit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Belum lagi saya bercerita, tadi malam saya menerima sebuah kasus di mana ada anak 10 tahun Bapak Ibu melakukan kejahatan seksual seperti orang dewasa pada anak berusia 6 dengan 7 tahun. Itu artinya yang mau saya katakan, bahwa penyakit-penyakit seperti ini adalah tidak terlepas dari lingkungan sekitar dari anak. Kita yang ada di sini berperan untuk memberikan kesempatan pada anak melakukan kejahatan itu. Karena kita membiarkan pemimpin-pemimpin daerah ya seperti di Toba dan sebagainya, penegakan hukum itu sangat lemah karena dianggap itu adalah tanggung jawab dari keluarga. Bahaya negeri ini. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang saya maksud tadi disebutkan Hari Anak Nasional bertemakan anak terlindungi Indonesia Maju. Ini tema yang sangat berat karena fakta menunjukkan anak tidak terlindungi. Seperti yang saya ceritakan tadi beberapa ya, masih banyak di Samosir juga anak-anak yang berkebutuhan khusus juga terpaksa dia mengalami kejahatan seksual ulangnya sampai melahirkan di Bali dan sebagainya. Nah, tema itu sangat berat. Ya, ketika saya hadir di sana, ya tema itu sungguh menggerakkan kita supaya kita memberikan perhatian pada anak-anak itu. Tapi sungguh berat karena fakta menunjukkan ada banyak anak-anak menangis yang ingin keluar dari rumah-rumah bordil di Jakarta ini, baik itu dalam bentuk apartemen dan sebagainya kan. Ada banyak juga anak tereksploitasi secara ekonomi karena bonded labor, karena bonded seks dan sebagainya, karena utang dan sebagainya. Itu fakta, tidak bisa kita tidak. Kekerasan terhadap anak baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak itu cukup marah. Komnas Perlindungan Anak sampai pertengahan tahun 2023 itu menerima kasus 2.730, 52% didominasi oleh kekerasan seksual. Bukan saja orang terdekat, orang dewasa, tapi sekarang ditemukan seperti yang saya sampaikan tadi, anak di bawah 12 tahun bahkan 10 tahun telah melakukan kejahatan seksual seperti orang dewasa. Ada banyak anak-anak yang terlantar. Itu yang menurut data pemerintah 4,1 juta anak terlantar. Usia balita, Pak. Usia balita, jadi itu pakai ada. Dan implementasi pasal 34 dari undang-undang atau konstitusi kita tidak berjalan. Anak parkir miskin dan terlantar, nggak jalan, Pak. Apalagi yang menyedihkan bagi saya adalah Toba itu adalah daerah religius, Bapak Ibu. Di setiap gang ada gereja. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu ada ulau nada. Tapi tidak terjadi pergerakan itu. Lalu apa kita mau biarkan ini? Itu maksud saya, bagaimana saya menceritakan bahwa kejahatan itu bukan saja muncul karena inisiasi dari anak, tetapi inisiasi dari orang dewasa. Apalagi itu dibiarkan oleh ASN ya, pejabat yang harus memberikan sangat-sangat sedih. Di 4 kabupaten saya terus-menerus melakukan kunjungan kerja, terjadi kejahatan-kejahatan yang dibiarkan oleh orang sekitar. Saya tentu tidak antisipasi dengan gereja, tapi gereja harus menyuarakan kenabiannya untuk menyelamatkan itu. Itu loh kita sampai hari ini belum terwujud. Ya, di khotbah-khotbah di gereja pun itu sangat jarang dikhotbahkan, seolah-olah itu tabu. Bahkan bicara tentang hak di lingkungan gereja sekolah minggu itu masih banyak orang yang mencibir itu.
Karena dianggap itu tanggung jawab gereja. Masuk tanggung jawab orang tua dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat ya, banyak anak-anak juga yang terlantar Bapak Ibu. Ada data dari Mahkamah Agung 15.000 keluarga yang diputus pengadilan terpisah. Anak itu dari salah satu dan kedua orang tuanya. Ini peristiwa jelas. Dan itu berat untuk menjalankan apa yang kita sebut namanya anak terlindungi Indonesia Maju. Bahwa tekad itu ya harus tekad kita bersama. Tapi apakah kita betul-betul memberikan peluang terhadap itu? Enggak. Program pemerintah nol. Hanya seremoni. Ya hanya seremoni, terus terang saja ya. DKI Jakarta ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kota layak anak. Banyak anak silver di situ, banyak di jalanan yang meminta-minta dan suruh baik hidup tiap bantuan dari pemerintah, dia hidup sendiri mencari makan. Apakah itu juga bukan partisipasi anak? Walaupun itu adalah bagian yang harus kita lindungi. Isi mangalian mangal. Pemerintah tidak memberikan itu, sehingga dia tidak mau minta-minta di dalam. Itu fakta yang ada terjadi. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa Indonesia maju, ya harus anak-anak harus terlindungi. Seperti yang saya katakan ini. Besok saya harus menemui anak yang 3 tahun serangan brutal itu Pak, di Toba. Ya. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu bisa mendorong kita bisa bertemu untuk menegakkan hukum itu. Saya akan bicara dengan Pak Bupati. Pak Bupati jangan diam saja untuk masalah ini. Kalau bahasa Batak tihas naso Pak Budi, itu sudah fakta. Nah, oleh karena itu saya kira ini hanya pancingan kita diskusi ya. Kalau saya sangat tinggi ini karena saya kemarin baru itu sangat ya bagaimana kita mengimplementasikan cita-cita kita bahwa anak kita harus terselamatkan. Khususnya udah yang untuk di Toba ini. Toba ini ya sudah jadi tihas semua. Bayangkan opung sama bapaknya, tulangnya, amang borunya melakukan kejahatan seksual secara terbuka. Nah, dan kita tidak bisa berdiri sendiri karena ada pengaruh bahwa kita ikut membiarkan kejahatan muncul seperti yang di paper saya ini. Jadi tidak hanya berdiri sendiri. Jadi jangan kita melihat anak itu jadi anak terus bersyarat gitu. Padahal kita tidak tahu bahwa sebenarnya anak punya perilaku di Bapak Ibu di Bekasi dan di Bogor. Bagaimana ada perkelahian antara anak berusia 14 tahun dengan korbannya 14 tahun dengan dan di live membacoknya. Ini kejahatan atau kenakalan? Kalau kenakalan masuk definisinya kemana? Menghilangkan nyawa orang lain. Usianya masih anak-anak. Ini peristiwa bagaimana tawuran itu betul-betul membuat semua orang ketakutan. Nggak bisa saya bayangkan tawuran dengan celurit membacok orang dengan live. Disiarkan secara langsung. Ini artinya apa? Kejahatan atau kenakalan. Ini yang menurut saya penting sekali untuk kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkan ocehan-ocehan saya. Terima kasih.